wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah dan penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diizinkannya untuk belajar, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang agamanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendekatkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya, senantiasa berupaya semaksimal mungkin mengukur semua bentuk perbuatan dan aktivitas kita. Harus senantiasa kita ukur kebenarannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itulah kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan dengan cara itulah kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang masuk ke dalam kelompok yang bisa mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya. Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Nanti di yaumul mahsyar, dari sekian banyak nabi dan rasul, hanya Nabi Muhammad lah yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu, yang mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa mendapatkannya. Ikhwati fillah, kajian kita untuk kali ini kita akan coba masuk pada tema baru. Yang sebelumnya kita berbicara seputar maqasidus syariah, dan alhamdulillah sudah cukup lama kita bicara maqasidus syariah. Kita sudah bahas maqasidus syariah yang berkaitan dengan ibadah, maqasidus syariah yang berkaitan dengan muamalah, maqasidus syariah yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga, dan berbagai macam bentuk pembahasan maqasid lainnya. Untuk yang mulai dari sekarang, insya Allah ke depan kita akan coba membahas berkaitan dengan kaidah fikih yang bersambungan langsung dengan interaksi keseharian kita. Kaidah-kaidah fikih tentang keseharian, kira-kira seperti itu. Ini menjadi penting untuk kita pahami. Kenapa demikian? Karena berbagai macam bentuk persoalan dalam kehidupan yang kita hadapi itu harus ada jawabannya, harus ada solusinya. Salah satu dari yang akan memberikan jawaban dan solusi untuk berbagai persoalan kehidupan itu adalah dengan mengembalikannya kepada kaidah fikih yang dalam istilah Arabnya adalah al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi kaidah-kaidah fikih itu insya Allah nanti dalam setiap pertemuan akan kita coba bahas satu persatu, kita kaitkan dengan contoh-contoh keseharian, dan kita akan berdiskusi insya Allah ketika ada hal-hal yang memang perlu untuk kita diskusikan. Karena ini adalah pertemuan yang pertama, maka kita akan coba lihat pembahasan secara umum saja dulu tentang kaidah fikih. Mungkin kita akan belum masuk pada kaidahnya secara rinci, kecuali nanti sekedar hanya memberikan contoh-contoh sekilas tentang seperti apa itu kaidah fikih. Baik, ikhwati fillah. Secara bahasa,
Kaidah itu artinya adalah al-asas. Asas itu pondasi, tempat berdirinya sesuatu. Tonggak berdirinya sesuatu. Itu disebut sebagai kaidah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail mengangkat atau meletakkan qawaida minal bait, tonggak-tonggak di mana atau pondasi-pondasi di mana di situ akan dibangun Ka'bah. Jadi kaidah yang jamaknya adalah qawaid itu asas, pondasi berdirinya sesuatu. Sesuatu di sini bisa dalam dua bentuk. Ada yang sifatnya indrawi, mahsus, sesuatu yang bisa dilihat oleh pandangan mata kita, seperti rumah yang dibangun di atas sebuah pondasi, itu indrawi dia. Tapi ada nanti sesuatu yang tidak indrawi, dia ghairu mahsus, tapi maknawi. Contohnya adalah ilmu pengetahuan. Maka ada qawaid ilmin nahwi umpamanya, kaidah-kaidah ilmu nahwu, atau qawaid al-fiqh, kaidah-kaidah fikih. Nah, jadi yang memerlukan asas itu ada sesuatu yang bersifat mahsus dan ada sesuatu yang bersifat maknawi. Ada yang terlihat oleh pandangan kasat mata, tapi ada sesuatu yang tidak terlihat tapi dapat dipahami. Qawaiduddin, kaidah-kaidah agama. Itu diantara contoh yang ghairu mahsus. Tapi kalau kita mau lihat definisi secara terminologi untuk kaidah fikih, kita bisa memahami secara sederhana bahwa kaidah fikih itu sebentuk ketentuan umum, qadiyah kulliyah, ketentuan yang bersifat umum, yang tabiqu 'alaiha juz'iyatuha, di mana pada ketentuan umum itu dapat diterapkan berbagai macam bentuk item-item atau satuan-satuan yang hukumnya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah fikih. Jadi salah satu dari bentuk kecerdasan para ulama kita pada masa dahulu ketika mereka berhasil merumuskan redaksi-redaksi untuk berbagai kaidah, di mana dengan satu kaidah saja itu bisa mengcover berbagai macam bentuk hukum juz'iyat yang sama dan hukumnya nanti bisa disamakan. Jadi redaksi umum, bahasa secara umum yang sudah menjadi ketentuan dan itu berlaku pada berbagai macam hukum juz'inya. Itu sekilas yang berkaitan dengan kaidah fikih. Kalau kita mau lihat umpamanya sebagai contoh, di antara bentuk kaidah fikih itu contohnya adalah la darara wa la dirar. Salah satu contoh, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita mendatangkan kemudaratan sedikit pun, baik untuk diri kita maupun kemudaratan untuk orang lain. Kata la darara wa la dirar ini sebenarnya langsung diambil dari hadis Nabi. Karena ada hadis Nabi yang memang lafaznya seperti itu, la darara wa la dirar. Tetapi oleh para ulama fikih itu dijadikan sebagai sebuah kaidah karena di bawah redaksi umum ini, di bawah ketentuan umum ini itu mengandung banyak hukum yang bisa terjawab. Sehingga apapun bentuk kemudaratan, apalagi la di sini kan la nafiyata lil jinsi, menafikan semua bentuk jenis. Tidak boleh ada satu jenis kemudaratan pun. Dengan demikian, apa saja dalam kehidupan kita, seandainya itu memang akan bisa mendatangkan kerusakan dan kemudaratan, maka agama pasti akan melarangnya. Baik itu yang akan memudaratkan diri kita sendiri ataupun yang memudaratkan orang lain, diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Maka banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan yang mungkin tidak ada nasnya secara langsung.
kita cari-cari pun nasnya secara langsung dia tak akan ketemu. Tetapi dengan adanya kaidah ini, dengan adanya nas yang sudah dijadikan kaidah ini, maka itu bisa menjadi alasan atau dijadikan sebagai sumber penetapan sebuah hukum. Kalau umpamanya kita ambil satu contoh dalam kehidupan kita, umpamanya merokok umpamanya. Jangan dicari hadis yang mengatakan wahai orang-orang beriman janganlah kamu merokok, itu tidak akan ada. Tetapi dikarenakan oleh kemudaratan yang ditimbulkan, dan itu disepakati kemudaratan itu. Berapa banyak penelitian-penelitian yang mengatakan mudarat yang terdapat pada sesuatu yang disebut dengan rokok. Nah, ketika ada kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan, merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain. Pada perbuatan merokok itu kedua bentuk kemudaratan tadi ada. Dia merusak dirinya sendiri dan dia juga merusak orang lain. Ada orang yang mungkin dia tidak pernah menghisap rokok secara langsung, tetapi dia sebagai perokok pasif, karena ia selalu berada di samping orang-orang yang merokok, yang asap, yang kepulan asapnya selalu dia hisap. Secara langsung rokoknya dia tidak, tapi ada rokok pasif istilahnya. Berarti dia merusak diri sendiri dan dia juga merusak orang lain. Nah, maka kaidah la darara wa la dirar itu merupakan satu ketentuan umum, sesuatu yang bersifat umum yang bisa diterapkan padanya berbagai macam bentuk hukum juz'iyatnya. Satuan-satuan yang di bawahnya akan sangat banyak sekali bisa dijawab dengan kaidah ini. Dengan memandang satu kata kesimpulan, asal di situ ada kemudaratan, maka agama pasti melarangnya. Kalau kita coba ambil umpamanya contoh kaidah yang lain, yang dulu sudah pernah kita singgung sedikit-sedikit, seperti al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak dapat dikalahkan atau dihilangkan oleh yang meragukan. Kita dalam kehidupan ini memang sering datang keraguan-raguan, dan akan berhadapan nanti keraguan-raguan itu dengan hal-hal yang kita yakini. Nah, kalau berbenturan antara yang meragukan dengan yang meyakinkan, maka tidak akan pernah yang yakin itu dikalahkan oleh yang meragukan. Sehingga kita harus mendahulukan, mengedepankan mana yang kita yakini. Ini nanti bisa ada pada ibadah, bisa ada pada muamalah. Kecenderungan sering memang dibawa kepada persoalan-persoalan ibadah, seperti dalam masalah sholat, dalam masalah haji. Kalau dalam masalah sholat, yang sering dikaitkan dengan persoalan keraguan kita dengan jumlah rakaat umpamanya. Ada orang yang sholat lalu dia ragu, apakah sholatnya sudah 3 rakaat, sudah 4 atau masih 3. Umpamanya dia sholat asar sendiri. Nah, di sini juga perlu kita pahami baik-baik. Disinilah salah satu dari hikmahnya sholat berjamaah itu. Kenapa agama menyuruh kita untuk senantiasa berjamaah? Agar terhindar kita dari berbagai persoalan, yang salah satunya adalah soal keraguan-raguan. Kalau kita berjamaah, kalau kita ragu, ada orang lain bersama kita, hilang keraguan kita. Tapi kalau seandainya kita sendiri ragu, kita ya berarti kita aja yang nanggung sendiri keraguan itu. Tapi bagaimanapun agama tetap memberikan solusi dalam keraguan-raguan kita itu. Maka ketika ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, yang diyakini tidak akan dapat dihilangkan dengan yang meragukan. Seandainya dia ragu antara 3 atau 4, maka dia harus mengambil angka yang lebih dia yakini. Yang diyakini tentu saja adalah 3. Kenapa 3 yang diyakini? Dikarenakan oleh 3 itu lebih dahulu daripada 4. 4 yang diragukan, 3 yang diyakini. Sehingga dia ambil satu
satu patokan bahwa dia baru mengerjakan 3, lalu Rasul menyuruh untuk menyempurnakannya dengan menambahnya 1 rakaat lagi sehingga berjumlah 4, untuk kemudian nanti dia akhiri atau dia tutupi dengan sujud sahwi. Ikhwati fillah, keraguan juga muncul dalam persoalan bersuci umpamanya. Ada orang yang tadinya salat maghrib, lalu ia ingin salat isya. Dia ragu dengan keberadaan kesucian dia ketika akan sholat isya. Apakah dia masih suci atau tidak? Tadinya dia maghrib sudah selesai dan dia yakin dalam keadaan suci. Maka al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak dapat dihilangkan oleh yang meragukan, sehingga dia harus mengambil satu kata pasti bahwa dia dalam keadaan suci dan dia abaikan yang meragukan. Maka boleh baginya untuk mengerjakan sholat isya dengan menggunakan atau atas dasar keyakinannya bahwa dia masih dalam keadaan suci sampai nanti ada bukti yang membuat dia yakin bahwa ternyata wudhunya batal. Kalau sudah ada bukti yang membuat dia yakin bahwa wudhunya batal, berarti ketemu 2 hal yang yakin. Berarti tidak lagi antara yakin sama ragu, tapi yakin sama yakin. Maka ya ambil yang punya bukti, karena dia sudah bisa mengatakan bahwa dia tidak dalam keadaan suci. Ini ada banyak masalah yang muncul dalam persoalan ini. Seandainya setelah selesai dia mengerjakan sholat isya itu ternyata barulah dia ingat bukti kalau dia tidak suci, berarti dia sholat isya dalam keadaan tidak suci. Maka kalau seandainya dia sholat isya dengan keyakinannya dia dalam keadaan tidak suci, dia harus mengulangi sholatnya, dikarenakan oleh dia yang mengerjakan sholat isya dalam keadaan tidak suci. Beginilah gambarannya kaidah-kaidah itu. Bahwasanya kaidah fikih itu sangat diperlukan, berkaitan langsung dalam kehidupan kita keseharian. Dari kaidah tadi saja itu akan bisa masuk kepada berbagai macam bentuk masalah. Ada juga orang yang dalam keadaan sholatnya lalu dihantui oleh keraguan apakah wudhunya batal atau tidak. Kan ada perasaan-perasaan bahwa wudhunya batal. Ada aja cara oleh syaitan untuk mengganggu seseorang agar dia tidak khusyuk dalam ibadah sholatnya. Karena memang yang paling tidak diinginkan oleh syaitan itu adalah kehusyukan seseorang dalam sholat. Maka ia akan munculkan keraguan itu. Bahkan keraguan kesucian pun bisa dia datangkan. Ada orang yang seolah-olah wudhunya batal, rasanya ada yang keluar angin. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yansarif, jangan dia tinggalkan sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai ada salah satu dari 2 hal, yang 2 hal ini bisa dijadikan bukti untuk meyakinkan bahwa wudhunya batal. Ya, kalau ada orang yang ragu-ragu dan batal wudhunya saat dia sedang sholat, ada seolah-olah ada yang keluar, kata Rasul, jangan tinggalkan sholatnya, terus aja sholat sampai ada satu di antara 2. Apa itu? Yasma'a sautan, yang mendengar ada suara angin yang keluar, au yajida rihan, atau kalau tidak ada suara yang terdengar, mungkin ada aroma yang tidak sedap yang tercium, yang mungkin itu adalah angin yang menyebabkan wudhunya menjadi batal. Ikhwati fillah, ini sekadar memberikan contoh yang terkait dengan seperti apa kira-kira kaidah fikih itu, karena tadi kita katakan bahwa kaidah fikih itu sebagai satu bentuk ketentuan umum, hukum umum yang berlaku padanya berbagai macam bentuk masalah juz'iyatnya, satuan-satuannya, yang satuan itu akan dapat terselesaikan atau terjawab oleh kaidah-kaidah tadi. Ada banyak sekali kaidah-kaidah fikih
yang insya Allah akan kita coba ambil satu persatu dalam setiap pertemuan. Dari apa yang disampaikan tadi, kelihatan oleh kita kedudukan qawaid fiqhiyah dalam Islam. Urgensitas untuk kaidah fikih itu nampak karena dia bisa menjadi penyelesai persoalan hukum. Dia bisa tempat dikembalikan permasalahan. Maka memang kalau kita bicara sumber hukum itu tentu yang sumber utamanya adalah ada Al-Quran dan ada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaidah fikih itu sebuah kaidah yang akan juga dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan kaidah fikih itu karena tadi dikatakan bahwa ada di antara kaidah yang langsung diambil dari nas, jadi kaidah dia. Ada yang dari hadis Nabi, ada yang dari Al-Quran, maka bisa dikatakan bahwa kaidah fikih bisa menjadi sumber hukum. Ikhwati fillah, kaidah itu sebenarnya bukan hanya kaidah fikih. Kaidah itu ada banyak, ada kaidah usul, ada kaidah fikih, ada kaidah maqasid, yang kesemua itu bersinergi dalam mempermudah kita dalam beragama. Cuma masing-masing tentu saja ada penekanan, ada perbedaannya. Kalau kaidah usul, dia tidak membahas masalah secara langsung, tetapi dia membahas dalil. Itu kaidah usul. Yang dibahasnya adalah dalil. Umpama ketika dikatakan hukum asalnya, perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaidah usul. Dia tidak membahas masalah, tapi dia membahas dalil. Yang dipretelinya adalah nas untuk dilihat mana amarnya, mana nahinya, mana mutlaknya, mana amnya. Sedangkan kaidah fikih itu memang kaidah, dia tidak membahas dalil, tapi dia membahas langsung kepada persoalan. Persoalannya yang dituju secara langsung. Kalau dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang darurat itu dapat atau bisa menyebabkan bolehnya untuk melaksanakan hal yang terlarang. Ini semua adalah kaidah fikih. Kaidah yang langsung menuju kepada persoalan, langsung kepada af'alul mukallafin, kepada perbuatan orang-orang mukallaf. Sehingga ketika dikatakan darurat itu membolehkan yang terlarang, sekarang ada orang yang dalam keadaan terpaksa. Dia kalau tidak melakukan perbuatan itu mungkin akan mengancam nyawanya, mengancam jiwanya. Berarti dia sudah dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, maka kaidahnya membolehkan sesuatu yang terlarang. Babi itu haram untuk dimakan. Tidak boleh siapapun memakannya di antara umat Islam. Karena Al-Quran yang mengharamkan. Tapi ada orang yang dia tidak punya apa-apa, sama dengan haramnya bangkai umpamanya. Ada orang yang dia tidak punya apa-apa kecuali daging tapi bangkai. Kalau dia tidak makan, itu mungkin akan mengancam jiwanya. Ketika sudah ada persoalan mengancam jiwa seperti itu, berarti itu sudah masuk dalam kategori darurat sehingga membolehkan sesuatu yang terlarang. Maka bolehlah baginya pada saat itu sekedar untuk menyelamatkan jiwanya. Nah, itu kaidah fikih. Karena dia berbicara secara langsung tentang af'alul mukallafin, dia berbicara secara langsung tentang hukum, bukan tentang dalil sebagaimana yang ada pada usul fikih. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kaidah fikih merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dia akan dipastikan dapat menyelesaikan, akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam hukum keluarga. Itu semua teratasi dengan adanya kaidah fikih.
kehidupan kita ini memang kehidupan yang selalu dihiasi oleh berbagai persoalan. Tidak ada hidup yang tidak ada persoalan. Kalau ingin bebas dari persoalan, maka mati saja. Tidak akan ada persoalan. Tapi selagi kita dalam kehidupan kita, maka akan muncullah masalah. Dan setiap kali muncul masalah, maka harus ada hukum. Dan kata Imam Syafi'i, tidak ada satupun masalah yang muncul di permukaan bumi Allah ini kecuali Islam itu pasti akan bisa memberikan solusi. Halal atau haram, boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah, Islam pasti akan memberikan solusi itu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk berbicara kaidah-kaidah fikih, dikarenakan oleh kaidah-kaidah itulah yang akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, kita berharap mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kaidah ini, kajian kaidah fikih ini, yang mudah-mudahan dengan cara itu kita insya Allah bisa menambah wawasan kita dan bisa semakin sempurna dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sekadar mukadimah dalam kajian kaidah fikih kita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi sekarang kita belum masuk ke kaidahnya secara langsung. Untuk referensi, insya Allah kita akan gunakan sebuah buku yang ditulis oleh Mustafa Ahmad Zarqa yang berjudul Syarhu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, syarah kaidah-kaidah fikih. Ada sebuah buku yang menarik, satu jilid. Di situ ada lebih kurang 100 kaidah fikih. Kalaulah seandainya 100 kaidah fikih itu kita kuasai semua, niscaya tak ada lagi masalah kehidupan yang tak akan bisa kita selesaikan dari berbagai sisi, dalam berbagai masalah, baik ibadah ataupun muamalah, interaksi kita kepada Allah dan interaksi kita dengan sesama makhluk dalam kehidupan kita di dunia. Semoga Allah memudahkan kajian ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu sekedar mukadimah. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Baik, jazakallah khairan untuk mukadimah atau materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan kita kaji bisa bermanfaat untuk antum semuanya, khususnya yang mendengar untuk kesempatan hari. Seperti biasa, di sisa waktu kita coba untuk berdiskusi. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di 081273 335531 untuk antum yang ingin bertanya. Silakan line 0823 0812 081273 maksudnya 335531. Kita coba jawab pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, meskipun pemerintah sudah membolehkan untuk sholat berjamaah di masjid dengan kondisi kita saat ini, untuk kita yang masih tetap ada rasa ragu dan khawatir untuk sholat di masjid berjamaah ataupun sholat Jumat, bolehkah kita memilih sholat di rumah, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Nah, Ustaz. Iya, kita sekarang dihadapkan kepada permasalahan yang sudah cukup lama ya, tapi masih belum terselesaikan. Virus corona yang ternyata berpengaruh kepada berbagai macam bentuk persoalan agama. Bahkan persoalan virus corona ini menyebabkan munculnya berbagai masalah baru dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam masalah ibadah, dalam masalah keseharian, muamalah itu juga. Tapi tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan persoalan ibadah yang hubungannya dengan sholat. Seandainya memang kita berada di satu wilayah yang kita memiliki satu bentuk kekhawatiran akan adanya virus-virus yang mungkin akan lebih mudah menyebar ketika itu ada perkumpulan. Kalau seandainya memang seperti itu, ya itu bisa dijadikan sebagai alasan syar'i untuk tidak ke masjid atau untuk membuat
Kan sampai sekarang pada sebagian masjid itu kan masih safnya tidak apa namanya itu, ada yang tidak berjarak, ada yang memang masih dijarakkan untuk sebagai langkah antisipasi. Dan dalam perspektif agama, khususnya adalah kaidah fikih yang kita bahas itu memang sebagai satu alasan yang bisa diterima untuk hifdzun nafs, untuk menjaga diri. Apalagi kalau seandainya seseorang itu memang mungkin fisiknya lemah atau dia sakit, dia sendiri merasa dirinya kurang fit, kurang sehat, dan dia ada semacam keraguan kalau seandainya dia ke masjid mungkin akan berpengaruh pada fisiknya yang lemah itu insya Allah bisa dijadikan sebagai alasan. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar keraguan tanpa alasan, karena bisa juga bisikan-bisikan yang datang di kita, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, tapi sebenarnya tidak kan, hanya semacam dugaan-dugaan begitu saja. Ya hati-hati juga, karena siapa tahu itu adalah bisikan-bisikan yang membuat kita menjadi tidak mendapatkan pahala jemaahnya. Tapi kalau memang pada kondisi di mana kita berada di wilayah yang seperti itu, ya insya Allah masih bisa dijadikan alasan untuk tidak ke masjid. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan untuk penjelasan dan juga jawabannya dari Ustaz. Mudah-mudahan untuk yang bertanya bisa memahami terkait dengan situasi dan kondisi kita saat ini untuk sholat berjamaah di rumah ataupun sholat berjamaah di masjid. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ketika kita meminta bantuan kepada seseorang ikhwan, kemudian beliau berucap untuk ketika kita bertanya bagaimana dengan hal ini, apakah ada bayaran atau segala macamnya, beliau menjawab seikhlasnya saja. Ini bagaimana kita menentukannya, Ustaz? Apakah kita bayar memang seikhlasnya atau seperti apa, Ustaz? Dalam Islam bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Iya, soal bayar-bayaran itu biasanya masuk dalam persoalan muamalah. Sekarang ada restoran, buka restoran, makanlah di situ sepuasnya, bayarlah semaunya. Ada itu, alhamdulillah ada ikhwan yang seperti itu, yang ternyata dia tidak rugi juga, karena nanti jadi subsidi silang dia. Yang tak punya duit mungkin bayarannya sedikit, kemudian yang banyak, yang merasa mampu, dia punya keinginan juga untuk membantu orang lain, dia mungkin akan membayar dengan biaya yang lebih. Kalau memang seperti itu yang ditetapkan oleh pemilik barang, berarti kan dia yang sudah menetapkan bayarlah semaunya. Dia harus siap menerima apapun yang dibayar oleh orang lain. Jangan tidak serius, bayarlah semaunya. Pas dibayar sedikit ngomel dia, itu tidak bisa. Berarti itu tidak diikutkan dengan keinginan hati. Namun bagaimanapun kita harus paham bahwa dalam muamalah Islam itu akadnya harus jelas. Ini yang paling utama. Jelas itu ya agar tidak memunculkan kerugian di pihak manapun, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Jelas barangnya, jelas harganya. Ini kacamata harganya 1 juta. Ambil kacamata, serahkan uang 1 juta. Jelas. Nah, namun ketika ada penjual yang dia sudah menetapkan seperti itu, mungkin karena ingin membantu orang, dia tidak berikan patokan harga dan dia rela untuk mendapatkan seberapapun yang orang bayar, ya udah berarti dia yang menggugurkan haknya untuk mendapatkan harga yang seharusnya. Jangankan untuk seperti itu, dia berikan pun barang itu kepada orang lain mungkin akan sah. Udah kamu ambil aja, enggak usah bayar. Ya udah hak dia. Karena memang dia yang punya dan dia juga nanti yang akan mengharapkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu yang penting di sini adalah kejujuran hati yang ada pada orang yang bertransaksi, khususnya pada pemilik barang. Bayarlah seikhlasnya, benar-benar seikhlasnya. Jangan nanti dikasih sedikit tapi ternyata dia merasa tidak senang dengan apa yang didapatnya. Kalau seperti itu sebaiknya jangan lakukan. Tetapkan saja harganya,
seberapa dia ingin menjualnya, lalu lakukan transaksi. Seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai hukum sedang khutbah Jumat berlangsung Ustaz, bolehkah kita mencatat kajian khutbah dengan aplikasi note di gadget? Nah Ustaz. Iya, ini salah satu dari persoalan baru yang muncul karena teknologi. Ada orang khatib sedang berlangsung, dia sibuk nyoting-nyoting, yang nanti khutbah itu akan mungkin didengar oleh orang lain. Khawatirnya kalau pas nanti ada permasalahan pada yang dia syuting, dia akan berdiri untuk mengutak-atik alatnya. Dalam hadis Nabi dikatakan, memindahkan batu saja, memindahkan batu dari satu tempat ke tempat lain itu bisa membuat khutbah menjadi laghat. Maka untuk khutbah mungkin dalam pandangan saya akan lebih baik kita berhati-hati betul, karena ada hubungannya dengan ibadah mahdhah yang hubungannya dengan salat Jumat sebagai ganti dari salat zuhur. Jadi Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti agar memanfaatkan khutbah itu sebaik mungkin. Tapi saya tidak mengatakan langsung sampai ke tingkat haram gitu ya, hanya mengajak untuk lebih berhati-hati, lebih waspada, walaupun tujuannya pasti orang akan beralasan itu kan tujuannya baik. Nanti dengan catatan itu kita bisa mengulang-ulang kembali apa yang didengar, atau dengan video itu kita bisa mendengarkan kembali. Kalau itu ingin dilakukan, disetting dari awal, sehingga ketika berlangsung sebuah khutbah, dia tidak lagi mengutak-atik alat rekaman yang tadinya dia akan biarkan sampai selesai, sehingga manfaatnya dua-duanya dapat. Dia tidak terganggu, kemudian juga khutbah bisa divideokan atau bisa didengar kembali melalui siaran ulang. Kalau untuk mencatat, wallahu a'lam, saya pikir mungkin lebih baik untuk tidak dilakukan. Tapi saya tidak katakan tidak boleh ya, hanya mengajak kita untuk berhati-hati saja dalam persoalan ini, sebab memindahkan batu saja itu kata Rasul bisa membuat khutbah menjadi laghat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan untuk penjelasan dan juga nasihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang bertanya. Kita ke pertanyaan lagi Ustaz, masih seputar sholat Jumat ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di masjid tempat saya melaksanakan sholat Jumat itu ada 2 azan, dan di antara dua khutbah itu salah seorang dari pengurus masjid, boleh dikatakan, atau yang berada di depan, mengumandangkan sholawat ketika 2 khutbah, ketika khatib duduk. Apakah ini ada syariatnya Ustaz? Nah, iya. Kalau untuk, berarti ada 2 persoalan di situ. Yang pertama 2 azan. 2 kali azan itu adalah sunnahnya Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah SAW, khutbah itu azan itu hanya 1 kali, tidak ada 2 kali. Ketika masuk waktu zuhur maka khutbah, dan sebelumnya ada azan pada masa Rasul. Pada masa Abu Bakar, masa Umar bin Al-Khattab itu juga masih 1 kali. Pada masa Utsman bin Affan itu beliau mulai memandang keadaan yang sudah berbeda dan keadaan yang sebelumnya. Ini salah satu dari contoh bahwa keadaan itu bisa berpengaruh pada penetapan sebuah hukum. Memandang bahwa aktivitas orang sudah semakin ramai, aktivitas juga semakin bervariasi, maka Utsman bin Affan mengambil satu kebijakan. Diadakan azan awal. Azan pertama itu gunanya adalah untuk mengingatkan orang-orang bahwa waktu Jumat sebentar lagi akan masuk. Dan azan yang pertama itu sebelum masuk waktu. Nah, perlu diingat fungsinya. Jadi sebelum masuk waktu itu disuruh seseorang naik ke tempat yang agak lebih tinggi di samping pasar, karena orang kesibukannya di pasar, untuk mengingatkan bahwa waktu Jumat sudah semakin azan keduanya nanti baru setelah masuk waktu. Ketika orang sudah diingatkan lalu mereka ke masjid, datanglah azan kedua.
Maka hari ini pun kalau seandainya memang ingin melakukan azan 2 kali, ingin mengikuti Utsman bin Affan dalam sunnahnya, buatlah azan pertama itu sebelum masuk waktu untuk mengingatkan orang. Sayangnya ya mereka mengadakannya dua-duanya setelah masuk waktu, sehingga fungsinya tidak lagi nampak karena waktu pun sudah masuk. Jadi agar benar-benar sesuai dengan sunnahnya Utsman bin Affan, dan boleh mengikutinya karena Rasul bilang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnah. Jadi ikuti sunnah khulafa' rasyidin, dan Utsman adalah salah satu dari khulafa' rasyidin. Maka agar lebih sempurna mengikut sunnahnya itu, sesuaikan dengan fungsi dilakukan azan pertama itu untuk mengingatkan. Maka dilakukan menjelang atau sebelum masuk waktu Jumat. Adapun bacaan-bacaan selawat antara 2 khutbah, saya tidak tahu apa alasan yang mereka pakai. Saya tidak pernah membaca hadisnya. Kalau zaman Nabi aja azannya tidak diperdengarkan bacaan apapun pada saat duduknya Rasul itu. Ya, saya pikir ini kita harus mengembalikannya kepada dalil-dalil yang ada. Ini adalah masalah ibadah. Masalah ibadah itu hanya satu tempat contoh kita mengacu, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengandalkan dugaan-dugaan bahwa ini adalah baik, lalu kita jadikan sebagai cara bentuk ibadah tanpa didukung oleh dalil-dalil yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, masih seputar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum menahan buang angin ketika rakaat terakhir seperti tasyahud? Nah, Ustaz. Iya, menahan buang angin itu bukan hanya pada persoalan rakaat terakhir saja sebenarnya. Ada secara umum, kata Rasulullah SAW itu, janganlah seseorang di antara kalian itu salat wa huwa yudafi' al-akhbathan. Dia menahan, dalam keadaan menahan angin seperti itu. Jadi menahan buang angin, menahan buang air, karena itu akan mengganggu pada kehusukan salat. Namun para ulama memaknai larangan di sini bukan ke tingkat haram. Tidak sampai ke tingkat haram, tapi adalah makruh. Makruh dalam artian ya lebih baik untuk tidak dilakukan. Seandainya ada orang yang memang menahan juga, ditahannya tapi sukses dalam menahannya itu, berarti dari segi sah salat sah. Cuma ia melakukan sesuatu yang makruh. Yang kalau seandainya ditahan-tahan lalu tak tertahan berarti batal. Maka dia harus ulang salatnya. Maka kadang ada orang berpikir memang seperti itu karena nanggung, orang juga sudah tasyahud. Ya dia tidak akan membatalkan sholatnya kalau memang dia berhasil dalam menahan. Tetapi masuk dalam kategori sesuatu yang makruh. Dari segi sah, insya Allah sholatnya tetap sah karena wudunya tidak batal dengan menahan itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz dan barakallahu fikum untuk nasihat Ustaz, dan mudah-mudahan juga semua yang sudah kita bahas dan kita diskusikan lewat pertanyaan bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Insya Allah di hari Rabu kita akan kembali bersama Ustaz dengan lanjutan kajian. Dan apa untuk semua sahabat yang kita bicara untuk kesempatan hari ini, tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.